Ya, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak ada Patrick, jadi ini jadi channel Muslim kan gitu ya. Macam Dai TV. Nah, lu tau Dai TV kan? Gitu. Kembali lagi bersama dengan gue di Porsalang. Hari ini gue punya tamu yang anak box, yang rutin mendengarkan box to box pasti tahu lah. Ada Rosi Finza. Hai Ros, apa kabar? Baik. Lu dulu di bola kalau gue nggak salah ya. Itu yang gue enggak. Gue dulu awal karir gue ya jurnalis olahraga di Detik gue. Oh, Detik. Iya. Gue pikir lu di bola. Gue ingatnya kayaknya dia di bola deh gitu, bukan Detik ya. Detik berarti yang sama waktu dulu Zen juga pernah kan di Detik kan? Iya, jadi benar dulu ya? Di Detik Sport itu dulu sempat bikin sebuah kanal khusus, sampai sekarang juga masih ada, namanya Buat The Game. Itu ngebahasnya soal taktik, analisis, sejarah, kultur, segala macam. Dan Pandit Football yang dibikin sama Mas Zen itu akhirnya kemudian ikut gabung juga nulis berbagai macam angle di berkontribusi di situ lah ya, macam kontributornya ya. Betul. Oh, oke. Tapi masih di situ, Ros? Enggak, gue sekarang abis 2016 itu gue sempat ke Kumparan, terus kemudian dari tahun lalu sampai sekarang gue full di box to box. Box to box gitu. Full box to box. Gitu. Sama Flanker ya. Flanker tuh baru kayak lu bikin. Flanker baru. Sama Wita ya? Siapa? Sama Wita kalau nggak salah. Flanker itu ya yang bikin tuh kebanyakan ini anak-anak ex Kumparan juga gitu. Jadi emang pada seneng ngomongin bola, terus kemudian kita bikin situs. Kita bikin situs aja daripada ini tulisan-tulisan nggak kemana-mana gitu. Kita bikin ya, karena gue kan baca tuh Flanker ya, gue follow juga gitu. Cukup simpel sih apa yang kalian taruh gitu. Maksud gue nggak ngejelimet gitu ya. Dan itu gue kayak balik ke zaman dulu 90-an lah ya, kayak gue baca bola. Gue dulu itu kan udah simpel-simpel ya informasinya gitu kan. Nggak dengan bahasa yang daki-daki segala macam. Karena kalau mau bahasa yang cantik, bahasanya bagus segalanya, lu bacanya si Donata, udah itu doang. Kalau menurut gua nggak ada yang lain gitu kan. Betul. Iya gitu. Tapi kalau misalnya Flanker yang sekarang itu ya gua ngerasanya gitu, gua enak aja tuh ngeliatnya, kayaknya nggak panjang-panjang gitu kan. Cuma kadang-kadang cuma 6-7 tweet gitu udah beres gitu kan. Gue suka tuh kayak gitu. Oke. Oh, jadi full di box to box juga sekarang ya sama Flanker ya. Dan lu adalah seorang fans Manchester City ya? Oh, bukan. Rossi adalah seorang fans. Oh, sebelahnya. Bolton. Ini Wigan. Tim rugby-nya ya. Ya, Rossi adalah seorang fans Manchester United gitu loh. Nah, hari ini harusnya kita membahas review. Seperti biasa Porsalang itu kan ada review, ada preview gitu ya. Hari ini biasa harusnya review pertandingan semalam gitu. Kalau nggak hari ini, Selasa biasa akan kita naikin gitu kan. Tapi berhubung kuenya masih panas banget nih ya, baru keluar dari oven. Jam 3 pagi kayaknya terakhir tuh keluar dari oven gitu. Bahkan tadi pagi itu masih berasap-berasap dikit gitu kan. Gue sama tim memutuskan hari ini kita mau bahas apa sih yang terjadi semalam di Manchester United gitu kan. Karena ada yang ada yang kontra, karena bagi mereka itu tindakan yang salah kan gitu. Ini gue sedikit introduksi ya Ros ya, bukan apa. Sebelumnya di Porsalang pada saat kita pernah membahas ISL itu dengan Aldi, lu kenal Aldi lah ya gitu kan. Dengan Aldi, yang salah satu poin gue tidak setuju adalah itu bisa mematikan grassroots-nya sepak bola. Bisa mematikan mimpi-mimpi seorang anak gitu. Sebagai contoh, gue bilang waktu itu tim seperti PSMS di mana gue dulu bertumbuh besar, gue kecil kepengen pakai jersey PSMS, gitu loh. Itu yang gue lihat setiap hari, gitu kan. Dari PSMS, kemudian kalau bisa jadi pemain PSMS, lu akan jadi pemain timnas, kan itu goals lu tertinggi sebagai seorang pemain bola. Dengan adanya ISL, sedikit banyak lu akan menggerus mimpi-mimpi itu, karena ini menjadi suatu liga yang sangat eksklusif, benar ya? Parknya Famrock gitu kan. Jadi secara tidak langsung lu mematikan mimpi anak-anak itu gitu loh ya, orang-orang yang punya lokal hero, yang punya keterikatan sangat luar biasa sama timnya. Karena kayak tadi gue bilang, rumah gue ke kebun bunga itu cuma berjarak 1,5 kilo. Jadi gue tahu tuh gimana PSMS, kasarnya gitu. Gue mulai yang nonton manjat, nebeng orang lain yang lewat gue tarik, atau kalau yang jaga emang abangan gue masuk gratis gitu kan. Nah United pun kalau gue lihat gitu kali ya Ros ya. Kenapa akhirnya semalam warga lokalnya berontak, ya kan? Setelah 16 tahun ya, kan 2005 diambil sama Glazer, ya 2005 diambil sama Glazer.
akhirnya mereka bersuara. Salah satu pemicunya adalah ESL kemarin, kan gitu. Nah, kalau lu tanya gue udah pasti membenarkan hal tersebut gitu loh, ya. Bukan gue membenarkan anarkinya gitu ya, kerusakan yang mereka timbulkan segala macam gitu. Tapi kan you see a whole big picture, dan ini udah pernah kita bahas juga di Poros Salang gitu, bahwa lu nggak bisa cuma ngelihat mereka kenapa. Jadi gini, gue selalu bilang, lu jangan tanya kenapa orang mukul lu. Yang harus lu tanya adalah kenapa ya? Gue bikin apa sehingga gue dipukul? Gue selalu mengatakan itu karena kalau lu tanya kenapa lu pukul gue gitu loh, kan gak fair banget gitu kan. Harusnya kan lu tanya diri lu sendiri loh, karena kan harusnya ada sebab ada akibat kan gitu. Nah, fans United ini kan setelah 16 tahun akhirnya pemantiknya kemarin ESL kejadian nih, brum gitu. Nah, menurut lu gimana, Ros? Gue merasa begini loh, ketika ada sebuah kejadian gitu ya, apapun itu yang paling penting untuk kita lakukan atau kita lihat gitu ya, itu pertama jangan reaktif sebenarnya. Jadi ketika ada sebuah kejadian gede gitu, ya kita lihat dulu. Gue basically emang jurnalis gitu kan. Ketika ada sebuah kejadian gede, ya lo harus tahu what-nya itu apa dulu sebenarnya. Ini ada apa sih? Terus 5W1H-nya itu, dan itu baru kemudian kita bisa komentar gitu. Dalam hal protes Man United kemarin gitu, menurut gua sama seperti protes-protes yang lainnya, itu kan sebenarnya demo kan. Demo itu kan pasti menyuarakan rasa frustrasi orang-orang yang nggak didengar gitu kan. Yang udah segini nih dongkolnya. Segini nih, ya benar. Selama ini, betul. Dan itu kan kejadian dimanapun gitu, even di Indonesia gitu, dari pergantian abad gitu, kita udah ngeliat gimana ramenya demo reformasi gitu, sampai kemudian gue potong sedikit, gitu, maaf gue potong sedikit. Semalam gue mau nge-tweet gini, kalau lu bilang itu salah, apa kabar dengan kejadian 98? Bisa jadi kan yang ada di Manchester United itu bentuk lain dari revolusi, Ros. Iya. Ya, bentuk lain ya, walaupun mungkin belum sedrastis itu gitu. Gue semalam mau nge-tweet itu, cuma gue pikir gue males deh, biar gue simpen aja deh, baru gue lanjut, Ros. Enggak, itu emang ini kaitan panjangnya kayak gitu loh. Jadi kita harus memandang bahwa ketika ada sebuah protes itu kita harus memahami bahwa ada rasa frustrasi di situ. Betul. Itu dimanapun gitu. Di Indonesia kayak gitu, demo Omnibus Law juga, terus kemudian di Amerika Black Lives Matter gitu kan. Merasa bahwa orang-orang kulit hitam ini nggak terwakili gitu. Kenapa sih kita diperlakukan berbeda di masyarakat, sampai kemudian perlakuan polisi ke mereka itu juga kasar gitu. Ketika mereka nggak didengar, yang akhirnya mereka lakukan adalah melakukan disrupsi itu dengan demo gitu. Bahwa demo itu kemudian eskalasi jadi rusuh, itu kadang-kadang memang tidak terhindarkan gitu. Tapi balik lagi gitu, ketika kita melihat sebuah kejadian seperti itu, jangan buru-buru mendudukan persoalannya itu soal benar atau salah dulu. Betul. Yang suka kejadian di media sosial kan kadang-kadang kalau misalnya ada rame, langsung buru-buru, oh ini benar atau salah nih, benar atau salah nih. Betul. They never see a whole big picture. Nah gitu, jadi perdebatannya itu kemudian berpindah gitu dari ini demo soal apa untuk mencapai apa. Betul. Jadi benar apa salah itu dilakukan. Benar apa salah. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi tujuan demonya ini jadi terlupakan karena kedistraksi dari pembahasan lain ini gitu. Walaupun kalau kita mau bahas benar atau salah itu bisa, tapi belakangan gitu. Betul. Kayak kemarin tuh misalnya di protes Man United kemarin, ya walaupun pendukung Man United bilang ini peaceful kok segala macam, tapi buktinya ada polisi yang luka, gitu betul. Tapi kemudian ada lagi video yang menunjukkan bahwa sebenarnya polisi yang memulai kan gitu. Jadi kan ada juga, kita nggak tahu benar-benar sebelum kita di situ gitu. Nah perkara benar salahnya itu belakangan gitu, karena gue yakin kok misalnya itu kan banyak rekaman kamera ya, itu penonton yang ketangkap mukanya, gue yakin bakal ada banning order itu pasti. Banning order, betul ya. Itu yang bakal boleh stadion segala macam. Sempat gue bahas sama Virzi semalam. Karena bahkan mereka nginjak rumput Old Trafford itu akan punishment-nya bisa banning order. Cuma yang semalam gue bahas sama Virzi, is it possible? Karena ini sangat masif, banyak sekali gitu kan, gitu loh. Tapi ya udahlah itu nantilah gitu kan. Lanjut, Ros, sorry. Ya kan makanya kalau misalkan kalau lo demo kan kadang-kadang lu suka ngelindungin muka kan, karena betul. Tugasnya kan itu. Iya. Nggak kelihatan. Tapi itu begitu banyak orang nggak pakai itu, kelihatan rekaman segala macam. Gue rasa kalau bicara benar atau salah itu pasti bakal ada hukuman gitu. Jadi akan diproses mungkin. Perkara benar atau salahnya tuh udah kelar tuh sampai tatanan itu gitu. Iya, betul. Tinggal perkara tujuannya itu nih gitu. Nah, kalau yang gue lihat sebenarnya adalah Man United itu kan udah banyak lah sebenarnya beredar di timeline, tapi gue bakal bilang lagi gini. Si Glazers itu kan beli Man United itu tuh dengan utang pribadi, terus kemudian begitu akuisisi jadi utang milik klub. Kan? Betul. Nah, hidup Man United 15 tahun ini
buat bayar utang. Buat bayar utang, satu. Betul. Dua, buat bayar dividen ke Glazers gitu. Karena setahu Betul. gue, pemilik klub di Premier League yang dapat dividen, itu narik dividen ya, itu Betul. cuma Glazers gitu. Iya, yang lain apakah itu sah dari sisi bisnis? Iya gitu. Sah, boleh. Gitu. Karena Boleh. jadi gini, kan di bisnis itu kan lo biasa gitu narik akuisisi sebuah perusahaan pakai utang pribadi terus utangnya jadi buat utang klub terus dipindahkan dividen gitu. Itu Betul. sah-sah aja gitu. Sah-sah aja. Tapi balik lagi gini loh. Segala hal sepak bola ini kan bukan perkara sah atau enggak gitu. Apalagi kalau misalnya ngomongin kaitannya sama kehidupan supporter di sekelilingnya gitu kan. Betul. Kehidupan sekeliling kehidupan klub untuk supporter di sekelilingnya itu kan lebih dari sekadar gue dukung klub itu. Tapi kayak tadi gue bilang kan, community gitu kan sebenarnya. Kulturnya. Iya, gitu kan. Mereka terikat sama klub itu gitu loh. Bener. Iya kan? Karena gue inget gue punya teman gitu ya. Rumahnya itu di komplek belakangnya Lebak Bulus. Dan dia kalau mau nonton Persija itu tinggal jalan kaki gitu kan. Betul. Iya kayak tadi gue bilang, gue PSMS seperti apa. Ketika Persija kemudian nggak punya stadion lagi gitu, nggak pindah gitu, Lebak Bulus dia dirubuhkan segala macam. Hancurin ya. Ya dia kehilangan, gue kehilangan sebuah kebiasaan gue dulu yang tiap weekend gue jalan kaki buat nonton bola segala macam gitu kan. Itu kan ngasih penggambaran gimana kedekatan sebuah klub dengan komunitas di sekelilingnya. Betul, dengan orang-orang di situ. Nah, betul. Itulah kemudian kita sulit mendudukan bahwa sepak bola itu dipandang sebagai sebuah bisnis mata gitu. Walaupun kita nggak bisa munafik juga gitu bahwa klub segede Man United jalan nggak pakai hitungan bisnis itu nggak mungkin. Nggak bisa, gitu. betul. Nggak mungkin, betul. Gitu. Betul. Bisnis itu memang harus tetap harus ada lah. Gitu ya. Betul ya. Dan kalau ngelihat apa yang Glazer lakukan, udah utang kayak gitu, narik dividen, terus kemudian transfer yang mahal itu kemudian nggak dipakai buat ini kan, nggak dipakai buat beli pemain lagi, tapi malah buat dipakai bayar utang gitu. Betul. Jual sebagian kecil saham aja gitu ya, dapat keuntungannya itu bukan buat mereka juga. Buat mereka juga gitu, bukan investasi balik ke klub gitu. Betul. Makanya itu kemudian bikin orang-orang supporter lokal di sana itu frustrasi gitu. Jadi gue pendukung Man United gitu ya. Tapi gue nggak akan pernah bisa nge-break barrier antara nggak bisa pendukung kita lokal sama mereka United, gitu. Jadi yang bisa gue lakukan adalah gue nggak ngejudge, tapi gue cukup berusaha memahami gimana apa yang mereka rasain gitu. Frustrasi itu gue mungkin nggak bakal bisa ngerasain karena gue nggak bisa gitu karena gue aja pendukung Man United itu turunan dari bokap gue gitu kan. Tapi adik gue dukung Milan gitu. Itu di satu household sendiri aja udah ada dua klub gitu. Betul. Yang di Man United sana kan belum tentu gitu. Si ini vokalisnya si Stone Roses. Iya, si yang bilang kan. Dulu tuh deretan rumah gue tuh semuanya biru dia bilang gitu. Betul, kan. Itu pendukung Manchester City semua. Betul. Sementara gue sama om gue di satu rumah itu pendukung Man United itu ada rasa kebanggaan tersendiri gitu kan. Betul, hipster jadinya. Nah, itu kan ngasih unjuk bahwa sebenarnya supporter itu kadang-kadang turun-temurun gitu kan, bahwa satu lingkungan penuh, satu keluarga penuh pendukung Man United, Manchester City semua gitu kan. Jadi kan itu loh yang menurut gue nggak bisa nge-break barrier itu gitu. Jadi ketika ada kerusuhan semalam, yang bisa gue lakukan adalah gue nggak ngejudge gitu. Gue cuma harus bisa memahami, mereka emang udah terlalu frustrasi gitu. Betul. Gue yang penonton dari jarak jauh aja kadang-kadang gue berharap ini mendingan kalau misalnya gue dapat pemilik yang lebih baik yang mau invest balik ke klub, itu gue bakal senang gitu. Iya. Apalagi mereka gitu. Betul. Itu sih menurut gue. Iya, karena itu tadi kan kita nggak pernah. Karena satu kalimat menurut gue yang kalau di Whiplash itu kan siapa yang botak J.K. Simmons kan bilang, good job adalah kalimat paling bahaya atau apalah dia bilang gitu kan, ya kan. Sama satu lagi menurut gue adalah kalimat yang gue ngerti kok perasaan lu. It's a very itu bullshit banget. Nggak ada. Lu tidak akan pernah bisa ngerasain perasaan orang karena udah beda gitu loh. Udah beda gitu loh. Jadi kayak gue bilang gue bisa ngerasain nih frustasinya fans United. Mungkin sedikit gue bisa. Tapi untuk di level yang benar-benar gue ngerasa mereka udah empat, nggak akan bisa. Lu bayangin. Mereka tinggal di situ. Dapat pemilik yang nggak mau ngurus klub, mau ngambil duit doang, gitu ya. Klub lu nggak punya prestasi, tetangga lu orang asli situ yang fans City. Lu bayangin dong, setiap kadang dia pulang kerja, atau besok ada arisan, ternyata ada ikut lu dicengin. Lu tidak bisa ngerasain samanya dicengin di sosmed, dengan mereka yang duduk bareng. Bener. Gitu loh.
itu kenapa rasa frustasi mereka itu udah sangat empat dan emang dipicu kemarin kan gitu. Bahkan sebenarnya mundur agak 2013 kalau gue nggak salah yang FC United of Manchester ya. Itu kan yang udah sampai tingkat frustasi yang udah bodoh amat kita bikin klub yuk gitu. Itu kan emang udah sangat empat gitu. Jadi balik lagi ini bukan masalah benar atau salah menurut gua gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah kenapa lu begitu? Kayak tadi gue bilang kan, gua kalau misalnya ada orang dipukul, lu jangan tanya kenapa lu dipukul, lu tanya apa yang udah lu bikin. Itu dulu dong. Karena kan kayaknya kalau orang normal, bukan orang gila gitu ya, orang normal berakal sehat gitu ya, waras, nggak ada tuh datang-datang ujuk ngelihat lu pung ditampol gitu, nggak ada sih rasa gua ya. Nggak ada kan, pasti kan ada sebabnya, makanya ada akibat kan gitu. Nah ini kan kenapa mereka akhirnya turun ke jalan karena sebabnya itu tadi kan gitu loh. Nah menurut lu dengan kejadian semalam yang gua khawatirkan satu, ada hukuman nggak dari FA kira-kira? Itu yang terutama sangat gua khawatirkan. Gua rasa ya kalau melihat pengalaman yang sudah pitch invasion biasanya denda itu paling minimum ya. Itu pasti ada gitu. Kalau misalkan pengurangan poin, kemarin tuh report terakhir yang gue lihat dari Manchester Evening News tuh sejauh ini sih belum ada gitu. Karena belum ada wacana untuk gitu, pengurangan poin. Pengurangan poin gitu. Karena kan pengurangan poin kan biasanya kadang-kadang tim yang gagal datang pertandingan gitu kan, dan kemudian ya intinya itulah gitu. Tapi kan pertandingan semalam itu bukan karena itu gitu. Dan belum berlangsung gitu kan. Mungkin sudah ada tapi kemudian ada gangguan dari supporter gitu. Betul. Yang kemungkinan terjadi ya itu denda dan bisa aja gede gitu. Karena ya kalau gua ngeliat satu pengurangan poin biasanya itu tadi kerusuhan pada saat pertandingan berlangsung, itu yang gue paham gitu loh. Dan kemarin itu satu pertandingan belum berlangsung, kedua lapangan udah sempat steril karena kan mereka udah sempat cabut semua kan gitu. Jadi sebenarnya semalam itu juga kan masih abu-abu nih diteruskan atau enggak. Berarti kan memang sebenarnya lapangan udah clear segala macam. Cuma mungkin ya takut masih ada ekses sampingnya gitu ya, akhirnya diputuskan bahwa udah nih confirm batal gitu ya. Yang gue takutin semalam kan itu, gue mau tahu nih reaksi FA terhadap mereka, dan kemudian apakah dari kejadian semalam menurut lu mungkin nggak sih akhirnya Glazer nih menjual sahamnya? Kalau dari yang apa yang gue baca ya, karena kan balik lagi pengetahuan gue dari berbagai sumber yang gue baca gitu kan, dan gue menyeleksi sumber-sumber gue gitu. Yang gue baca sebenarnya mereka itu tidak pernah berniat untuk menjual keseluruhan. Betul. Walaupun mereka jual itu kecil aja gitu, karena mereka masih pengen punya kontrol terhadap Man United gitu. Betul. Dan gue pikir ya gue sebagai pendukung sama aja, gue aja kecewa gitu kan. Iya gitu sama aja kan berarti. Nah makanya kemudian para pendukung Man United itu nuntut yang 50+1 itu. Ya kan? Iya, sama kayak Jerman. Kayak di Jerman gitu kan. Betul, Bundesliga. Menurut gue gini, gue sempet kemarin kayak ngobrol sama temen gue juga perkara 50+1 ini gitu, di flanker nggak salah. Bahwa sebenarnya kenapa Jerman itu supporternya bisa gitu dapat suara untuk klubnya, kan karena ada 50+1 itu. 50+1 itu ada kenapa? Karena pembuat regulasinya memungkinkan untuk gitu. Betul. Walaupun ada 3 klub yang enggak. Walaupun ada 3 klub yang enggak kan? Betul. Jadi mereka dari regulasinya tuh udah meminta bahwa ini klub sebaiknya dijaga sama supporter sama pemiliknya gitu. Jadi sama-sama jalan bareng gitulah. Jadi kalau misalkan pendukung Man United itu pengen 50+1, protesnya coba diarahin ke pembuat regulasinya, ke FA gitu. Lu coba tekan FA gitu untuk mengubah regulasi kepemilikan sebuah klub. Itu yang gitu, ya betul. Berarti ininya semakin masif dong ya kalau untuk menuntut suatu perubahan ya. Lu nggak bisa cuma dan itulah kenapa kalau kemarin kita lihat kayak komen dari Gary Neville, kemudian Rio Ferdinand atau siapa Gary Lineker gue nggak salah juga, yang bahwa sebenarnya mereka nge-push pemerintah nih untuk menggolkan itu kan. Iya. Benar kan? Benar. Karena mereka paham kalau lu cuma meminta kepada klub, karena kan ini masalah investasi jatuhnya. Iya. Orang asing datang bawa duit ke negara lu, negara pasti terima dong. Iya kan? Gitu. Ini kan jadi rantainya banyak gitu. Jadi memang benar yang harus lu tekan adalah pembuat regulasi. Betul. Kan gitu. Kalau pembuat demo regulasi, dimanapun semuanya sama kok pada akhirnya, yang karena kan demo pembuat kan regulasi yang kita sasar. Gitu. Iya. Betul. Cuma semalam itu dalam skala kecil pembuat regulasinya kan saat ini si Glazer di United kan gitu. Iya. Lu nggak mau belanja, lu nggak mau ngeluarin duit. Kan bedanya dengan City adalah
pada saat Sheikh Mansur datang atau Abramovich datang, dia nyuntik duit ke situ. Betul. Ini yang orang tutup mata gitu loh. Ini yang semalam gue masih lihat di timeline ada buktinya United masih bisa beli Harry Maguire 80 juta, beli apa segala. Gue bilang, lu dapat duit, kalau pemilik misalnya lu dapat duit 1.000 nih pemasukan lu gitu ya. Terus 1.000-nya lu ambil semua, besok lu nggak dagang, Pak. Bener kan? Sebenarnya yang diprotes sama pendukung Man itu tuh gini, jadi si Edward kan juga sempat kebantah kan. Kalau perkara investasi, kita investasi gede kok, malah salah satu yang paling gede di Eropa. Bener emang, angkanya tuh bener tuh. Mereka salah satu yang paling gede buat lapangan latihan yang baru kalau gue nggak salah ingat. Iya, bener kan? Tapi kan duit buat beli pemain, terus buat bikin lapangan latihan yang baru segala macam itu kan bukan dari pemilik gitu. Muter-muter di situ aja dari revenue mereka gitu. Betul. Jadi gitu. itu yang klubnya tuh usaha sendiri, sementara pemiliknya tuh narikin duit doang. Narik duit, lu nggak naruh modal, gitu. Iya, lu nggak naruh modal di situ. Kayak tadi gue bilang kan, lu terima duit misalnya satu musim ini 1.000 pound dari hak siar, sponsor segala macam. 1.000 harusnya kan lu invest ke yang lain-lain juga yang lebih proper gitu. Ini instead of 1.000 lu habiskan untuk bahkan even pembagian dividen aja kan misalnya 1.000 itu lu 20% mungkin lu tarik untung, 80% kan yang akan lu split buat modal usaha lagi, biaya promo segala macam. Nah, United enggak, mungkin 1.000 itu diambil semua sama 60% diambil sama dia. Kenapa? Karena lu masih bayarin utang klub. Iya kan? Bahkan mereka yang nggak pernah datang ke Inggrisnya dapat gaji. Itu dia. Itu yang bikin kesel. Itu dividennya tuh gede loh, dari 1,2 122 juta pound. Iya, 122 juta pound gitu loh. Mereka ambil tanpa mereka juga pernah ke sana gitu loh. Iya. Kalau mereka orang bilang, tapi beli Harry Maguire, ya ibarat kata gini loh. Kayak tadi gue bilang kan, lu dapat 1.000 gitu kan. Besok kan lu mau jual nasi goreng lagi. Iya dong. Terus mungkin lu ngerasa, gue mau naikin deh karena orang udah pada suka sama makanan gua. Selama ini gue cuma jual nasi goreng sosis. Sekali gue kasih nasi goreng kambing. Ya kan lu pasti beli kambing kan jadinya. Gitu loh. Karena gue yakin kalau gue jual nasi goreng kambing, orang akan beli gitu. Cuma ya duitnya ngambil dari situ lagi. Sementara yang dagang harusnya gue tambahin deh pakai duit gue dulu buat beli kambingnya. Nah, iya. Udah clear gitu. Pemiliknya kan gitu harusnya. Gue rasa dia nggak sekolah akuntansi kali ya. Hah? Itu kan simple ya gitu. Iya. Dan menurut gue perdebatan di medsos semalam itu terlalu banyak orang yang oversimplifikasi sebetulnya. Betul. Karena ngelihat buktinya masih bisa beli ini kok. Itu kayak tadi gue bilang kan. Terbayar gitu. Jadi cuma dari satu sisi doang gitu sebetulnya. Betul. Gitu loh. Ya sisi itu yang lu lihat, tapi kan sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh Glazer, United bisa melakukan hal lebih gitu loh. Iya kan? United bisa melakukan, sementara sponsor juga dapat yang baru kayak Kohler, kemarin dapat sponsor baru juga iya gitu loh. Maksud gue banyak gitu, cuma itu tadi kan emang diperas aja gitu, emang ya cuma balik lagi ya yang mereka lihat kan sebenarnya gitu. Perlakuan pemilik kepada klub yang udah menjadi bagian dari hidup mereka. Betul. Itu dia kan sebenarnya nggak disukain gitu. Perkara kemudian misalnya gini, gue balik deh pandangannya. Misalnya Glazer kelakuannya narik dividen, terus kita bayarin utang, tapi mereka punya timbal balik gitu. Misalnya kan, ya udah, tapi sebagai timbal balik gue invest ke lo deh nih. Old Trafford gue bagusin, lapangan latihan gue luasin, fasilitas tiket mungkin lu turunin, itu gue beli pemain mungkin gak bakal ada protes gitu. Gak ada, karena orang tahu feedbacknya ada ke mereka. Enggak. Sementara tiket mahal, iya kan? Terus semakin banyak kuota buat turis kalau gue nggak salah ya. Iya. Iya benar kan? Iya. Gitu loh. Semakin banyak kuota buat turis gitu. Jadi ya mereka mereka merasa termarginalkan. Gitu. Ya kayak sebenarnya kayak klub yang jadi bagian dari hidup lo itu dihisap lintah gitu. Betul. Jadi pemiliknya itu kayak lintah gitu sebenarnya. Makanya tadi gue bilang kalau misalkan secara bisnis gitu mereka United bayar dividennya Glazers, terus kemudian bayar utang pribadinya Glazer, tapi Glazer timbal balik gitu ya, naruh duit balik, nih gue punya sebagian keuntungan nih, gue taruh balik deh buat klub. Gue rasa pendukung itu masih oke, fine gitu. Nah, menurut gue justru kalau kayak gitu, pemerintah Inggris yang dikadalin. Bahwa secara tidak langsung sebenarnya tidak ada duit yang masuk sama sekali. Iya. Bener dong? Iya. By the way, ini Patrick Ross. Pat. Halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, gue telat gabung. Lagi ngomongin apa nih, Bang? Glazers ya? Lagi ngomongin Glazers dan kericuhan semalam. Kemarin emang ricuh?
keramaian. Maaf. Udah nggak usah pakai drama deh, lu kampret. Jangan. Gue dari tadi nggak ada marah lo sama Rosi, ngomong enak-enak aja lo. Lu emang. What? Kan kemarin kita udah bahas kan di grup pribadi kita. Kalau kita bahas di sini, tapi kan udah kita bahas kan. Penting itu. Ya, gimana Pet? Ya. Tadi Rosi udah ngasih banyak. Gimana? Sorry banget gue telat. Jadi ngomongin Old Trafford ya, Glazer out. Iya. Ya. Nah, gue nggak tahu nih sejauh mana yang kalian udah ngomongin, tapi kan emang kalau Ya, gue pribadi kami dari ngomong sejak- udah lebih jauh daripada hubungan lu. terima kasih untuk pembukaan yang sangat tidak Obrolan penting. kami udah sangat jauh dibandingin sama hubungan lu yang masih di situ-situ aja, lu ketinggalan. Ya Allah. Ya pokoknya kalau gue pribadi gue coba terjun langsung ke omongan yang gue belum nggak tahu apa yang kalian udah ngomongin. Gue pribadi udah ngikutin EWHG ini sejak from the very beginning, mulai dari Murdoch waktu mau take over, akhirnya Blazers yang nyelip, istilahnya waktu itu kan nyelip masuk ya, nyelip masuk dengan hutang. Sorry Pet, lu nggak usah terlalu ngerasa sok superior bahwa lu udah tahu dari awal. Bukan. Rosi juga bukan anak bawang, tahu nggak lu? Gue justru nggak tahu. Gue justru nggak tahu lu udah ngomong sampai mana. Jadi gue masuk dari sisi gue dulu dong. Bener nggak Bang Rosi? Pikir yang gue ajakin ke sini anak bawang apa? Iya, gue cuma dengar tadi pas waktu pada ribut-ribut, seharusnya Glazer sudah ngasih bagian dulu, mungkin orang lebih accepting. Itu gue lebih gue terima tuh opini yang kayak gitu tuh. Menurut gue justru lebih masuk akal. Seandainya Glazers walaupun dia datang dengan hutang ya, karena itu juga a form of business. Jangan salah, banyak orang yang ngambil hutang kredit ke bank untuk membeli sebuah perusahaan, lalu menjadikan itu usaha yang sukses dan membayar kembali hutangnya itu. Kalau yang dilakukan Glazers ini kan adalah membayar hutang untuk ngambil klub itu dari klub itu, tapi tidak mengembalikan dana ke dalam klub. Iya, Sehingga itu dia finansial klub tidak ada kesehatannya jadinya kan. Jadi menurut gue, ya benar, gue setuju banget sama Bang Rosi tentang kalau seandainya tadi mereka give back to the club, mungkin supporter juga nggak akan semarah ini ya, nggak akan se-emosional ini gitu. Betul. Tuh. Dan ditambah lagi kalau kemarin tuh dari Twitter juga mungkin banyak yang nggak paham kenapa sebenarnya EWHG ini, yang kalau gue tangkep ya, yang di Indonesia khususnya di luar Inggrisnya ya, Manchesternya. Mereka tuh banyak yang kemarin statement, tapi kan Glazers juga udah banyak belanja pemain, udah banyak ngasih pemain muda itu udah dibahas. Nah itu makanya gue nggak tahu, kalian lah yang bawa, aku tinggal makanya kenapa lu telat? Bang, aku balik lagi lah gitu ya. Bagus kok nggak usah datang kalau udah kayak gini. Terus Pak Produser lah. Gua tertarik tuh sama tweet lu semalam yang lu bilang even lu belanja merchandise di mana, Res? Coba lu ulangi, Res. Mamang Lord of Trafford. You've been there gitu ya. Ya kan? Gue sebenarnya ya balik lagi sebenarnya sebelum gue cerita ini gue disclaimer gitu, ketika gue datang ke sana pada akhirnya gue adalah seorang pendatang gitu, gue supporter dari luar gitu kan, untuk gue bisa jadi bagian dari Man United as a whole, gue mungkin harus tinggal di Manchester dulu gitu kan. Ini sementara itu still plastic gitu kan. Iya, dalam istilah buruknya gitu. Karena gue ke Manchester itu kan 2 kali urusan pekerjaan kan sebetulnya. Dan kebetulan dua-duanya cukup lama, seminggu lebih gitu. Dan gue cukup bisa lah ngelihat apa yang terjadi di Old Trafford gitu sebenarnya. Satu gue datang ketika ada match day experience, kedua ketika lagi nggak ada, ketika udah mau off season gitu sebetulnya. Yang kedua itu gue ngewawancarain si Juan Mata gitu. Gue nanya salah satu pertanyaan yang pengen gue tanyain sama si Juan Mata itu, gue bilang, kan lo ngeblok nih. Gue kan udah sering ngeliat banyak ex pemain itu begitu pensiun jadi pelatih, jadi manajer atau buka bisnis. Lo kalau udah pensiun mau nggak jadi penulis gitu? Dia bilang, dia jengir gitu. Nggak deh gitu. Kalau menurut gue, menulis itu sesuatu hal yang sulit, dia bilang gitu. Jadi gue sangat-sangat respect kepada para penulis, dia bilang kayak gitu. Itu menurut gue jawaban yang amat genuine gitu ya. Dan Juan Mata kan emang orang cerdas gitu ya. Dan cara dia mendeliver jawaban itu menurut gue emang luar biasa sekali sih. Nah, dalam 2 kesempatan gue di itu,
gue tuh melihat kan ada jam tutup kan sebenarnya, jam tutupnya Megastore Man United yang di bagian depan tuh, di hadapan patung Trinitasnya itu ya kan, itu Megastore gitu kan, itu ada jam tutupnya. Tapi kalaupun stadion itu tutup, sebenarnya supporter-supporter yang di luar Manchester tuh, terutama yang Asia gitu kayak gue, itu masih suka datang, foto-foto segala macam. Karena lebih bebas buat foto-foto kan? Iya gitu. Dan di luar Man United itu tuh banyak tempat, di luar Old Trafford itu kan tempat duduk, terus banyak foto-foto tuh, ada foto Eric Cantona atau yang lain-lain. Nah, itu spot foto-foto emang bagus banget gitu. Nah, ketika Megastore tutup itu banyak abang-abang yang jualan gitu, gendong-gendong shawl gitu-gitu tuh, itu mereka masih jajain jualan gitu. Dan gue tuh beli sama abang-abang itu gitu. Dan ya kalau yang namanya bootleg gitu ya, kualitas kainnya sih ya kasar gitu lah. Lo juga bisa nemu itu di Tanah Abang gitu istilahnya gitu. Gue tanpa bermaksud meremehkan kualitas sana ya. Maksudnya ya lo tahu kualitasnya biasa banget, standar banget, itu kasar gitu. Tetap gue beli gitu, dan itu harganya emang lebih murah ketimbang di Megastore gitu. Jadi gue pikir menurut gue ya itulah gitu, kehidupan sebuah klub itu kadang-kadang itu emang bukan buat generate money buat klubnya itu doang gitu. Ada juga orang yang terasosiasikan dengan klub-klub itu yang mungkin penghasilannya nggak seberapa, akhirnya dia jualan shell KW gitu. Yang ngebeli itu adalah orang-orang dari luar negeri atau dari luar kota yang datang, terus kemudian Megastore-nya tutup, terus akhirnya gue beli shell KW itu, termasuk gue gitu kan. Jadi kan ada hal-hal kayak begitu tuh yang kemudian nggak bisa lo capai kalau cuma ngomongin perkara bisnis semata gitu loh, maksud gue. Sisi humanisnya tetap tidak bisa hilang. Iya gitu. Dan gue inget kok, gue ngasih gitu kan, duit gue lumayan gede gitu. Lo punya kembalian apa enggak gitu. Oh bentar, tenang. Gue bisa minta sama teman gue. Jadi ke penjual yang lain gitu. Benar-benar kayak di GBK kalau iya. main dong. Sponsoring lecek gitu. Jadi emang hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya menurut gue bikin sebuah klub bola itu jadi hidup gitu. Walaupun gue balik lagi gitu ya, gue datang ke situ juga sebagai seorang fans dari luar gitu, dan kebetulan datang ke situ karena gue kerja. Jadi tapi gue tetap berusaha ngeliat, oh ini loh yang terjadi dinamika sehari-harinya di sekeliling klub ini tuh begini gitu. Itu baru Man United doang, dan gue yakin di klub-klub lain di Inggris juga kayak begitu. Bahkan lokal gue rasa kayak gitu juga. Bondingnya tuh nggak, ya kayak tadi kita bilang ya, bahwa lu nggak bisa bilang gue ngerti perasaan lu gitu, lu nggak tahu bondingnya seperti apa kan. Iya. Ya kayak Patrick kan juga pernah tinggal di sana kan, dia pasti tahu lah gimana lekatnya warga Manchester yang memang yang sangat mendukung United dibanding sama yang dukung City ya Pet ya. Itunya nggak bisa dapat kan gitu loh. Gitu. Jadi whole picture-nya kejadian semalam itu tidak bisa lu lihat benar atau salahnya gitu loh. Yang kayak sering kita bilang, Pat, you have to see the whole picture. Ya kan? Kenapa ada Ilhagi segala macam gitu kan, bukan cuma karena ngerasa United tidak bisa juara, bukan, itu sih picik banget gitu ya. Nah, itu lucu loh menurut gua. Ada yang bilang bahwa MU tuh supporternya sekarang ini lagi sampai kayak gitunya karena nggak pernah juara lagi. Bagi gua, hello, kalau yang lu udah ngikut betul-betul yang namanya, kalau misalnya orang awam yang mengatakan itu, gue sih masih terima ya. Ini gue nggak akan nyebut nama, tapi ada beberapa orang yang juga seorang pandit, yang juga gue yakin pengetahuannya lebih dari itu gitu. Tiba-tiba mengatakan bahwa itu kampungan, bahwa itu cuma karena nggak juara berapa lama. Man, ini bukan sesuatu yang terjadi gara-gara ESL ya. Dan itu gue juga nggak suka tuh yang dikatakan Sky Sports, ESPN apa semua, bahwa ini supporter melakukan ini karena efek daripada ESL. ESL menjadi salah satu pemicunya. Ya, itu kita bahas. Tapi ini udah way back 10-15 tahun yang lalu gitu loh. So don't tell me yang bahwa ini tarkam, bahwa ini kampungan, bahwa ini karena nggak pernah juara lagi. Setelah Glazers masuk pun kita masih juara kok. 2010 bahkan ada 2013 kan terakhir kita juara ya dengan Sir Alex Ferguson di Liga. Di Champions League juga kita masih menjuarainya. It has nothing to do with that. Nggak ada urusannya dengan juara atau tidak kan gitu. It all has to do with the way, ya kayak kata Bang Rosi tadi, the way cara Glazer run the club to the ground, ya sampai kita bangkrut, yang sampai istilahnya sekarang ini atap bocor aja lu nggak bisa perbaiki kan gitu. Iya, benar. Nah, jadi
at the end of the day, that's why kenapa akhirnya the fans enough is enough. Itu udah segini kan. Udah segini bener. Udah segini. Kenapa sekarang gini deh. Kayak gue sekarang ini, oke, kalau gue ada orang bilang lu ngapain? Kemarin ada yang nyindir gue, teman kita sih. Sibuk banget ya di Twitter kayak gini gitu. Melalui DM ya, sibuk banget Twitter kayak gini. Kalau gue pribadi, it doesn't matter. Kalau gue pernah tinggal di sana, gue langsung pernah ngerasakan langsung mendukung sana. It's not that. Bahkan ketika gue udah di sini pun, you play a part, ngerti nggak? Karena mereka turun ke lapangan nih. Lu banjirin media sosial dengan tulisan Blazers out, dengan statement lu. It's the only way supaya ini pun gue nggak yakin Blazers mundur. Tadi udah dibahas sih. Iya. Gue nggak yakin Blazers mundur. Kenapa? Ini 70 M per tahun revenue. Orang bodoh mana yang mau melepaskan gitu? Iya. Dan kalaupun kita mau pakai sistem 50+1 kemarin kalau nggak salah itu total kalau mau dijual itu 3 billion lebih kalau nggak salah ya. Almost like that ya 4. Sekarang gue tanya lagi deh. Selain namanya uang minyak, uang Arab, uang Rusia, kalau supporter yang 50+1-nya itu supporter yang mau beli, bisa nggak sih supporter semua seluruh dunia ngumpulin 1,5 billion untuk covering itu? Not really sure about that. Gue jujur aja, gue nggak terlalu yakin. Kita semua cinta sama MU. Kita seandainya gue chip in, tetap aja harus ada satu yang benar-benar chip in gede kan, benar nggak? Iya, betul. Harus ada 1 atau 2 individual yang konsorsium yang benar-benar gede, yang benar-benar berani. Nah sekarang masalahnya dengan kondisi pandemi kayak gini sekarang, dengan kita nggak jelas juga sampai kapan ini COVID akan people want their money return-nya itu minimal ada dalam setahun atau 5 tahun. Iya. Sementara belum ada kejelasan nih berapa persen yang akan kembali dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ini. Gue juga belum terlalu yakin sih. Makanya minimal yang kita harapkan, kalau gue pribadi ya, kalaupun Blazers nggak out, setidaknya dia udah mulai ngerti. Gue harus do something untuk memperbaiki keadaan klub. Iya, minimal gue nggak macem-macem gitu. Ya, karena itu aja. Minimal gue perbaiki tuh atap, gue rapiin tuh lapangan, gue cat balik dah tuh Old Trafford, gue perbaiki tuh ke fasilitas kamar mandi, toilet. Gitu. Ya kayak gitu. Harusnya kan sekarang dia mulai berpikir nih, mereka bisa ngelakuin ini loh. It could be worse. Iya. It could be worse. Betul, Dan betul. when it became worse gitu ya, lu juga akan kehilangan duit. Sponsor nggak akan mau masuk dong. Klub lu bermasalah. Gimana sponsor mau masuk kalau tiba-tiba nanti sekali waktu lagi tanding mereka malah pitch invasion-nya? Lu bisa kehilangan berapa pertandingan tanpa penonton, akan menjadi satu presiden yang buruk gitu kan, akan menjadi campaign yang buruk juga buat tim lo. Jadi ya sekarang memang ya kayak tadi kata Patrick, gue bilang kalau mereka waras, mereka harus mulai berpikir bahwa I have to do something gitu loh. Ya memang benar, nggak gampang ngejual klub bola. Lo pikir kayak jual bubur ayam, lo tinggal nongkrong di pasar terus orang datang beli gitu loh. Walaupun United masih listing ya di NYSE ya kalau gue nggak salah ya. Iya benar. Cuma kan itu bukan saham yang kelas tinggi kan kalau gue nggak salah ingat ya. Benar. Ya benar ya. Dan itu terbatas kan. Betul. Gitu loh. Jadi ya mau nggak mau memang ya kalau lu punya tahun lalu rumahnya udah dibakar Woodward ya. Digeruduk ya Ben ya. Nah Woodward udah mulai digeruduk. Ya dilempar molotov kan gitu. Efeknya apa? Mungkin kayak udah gerah juga segala macam, ya udah gue mundur. Apalagi kemarin ada ESL kan gitu. Nah mundur nih jadinya gitu kan. Aduh udah satu badut yang hilang gitu kan. Nah lu sekarang mesti, karena ini bukan sirkus, ini klub bola. Kalau sirkus lu butuh badut, iya dong. Ini klub bola, lu butuh atlet, lu butuh orang-orang yang bisa mendatangkan piala gitu loh. Itu menurut gue. Dan tunggu bentar. Novel Ali siapa? Dan ya menurut gue itu tadi dia harusnya mulai berpikir bahwa ya I have to do something gitu loh, karena satu yang nggak gampang juga ngejual ini kayak tadi kita bahas ya Ros ya gitu loh. Dan ya paling nggak gue sih sama kayak Patrick gitu, gue mendukung apa yang dilakukan oleh fans United di sana gitu loh. Karena balik lagi gitu loh, tidak ada
akibat tanpa sebab. Ini sih emang udah empet banget gitu ya. Ya kayak tadi gue bilang, mungkin besok ada yang pulang kerja gitu ya, tiba-tiba arisan kayak tadi kata Rusia aja, tetangganya ada yang City, kan mereka masih bisa guyup ya, gitu benar kan? Sama kayak Everton masih bisa guyup gitu kan, dicengin gitu, mungkin justru hari ini THR gue nggak turun segala kan makin empet lu ya gitu, mau lu pukul kan ntar urusannya panjang gitu kan, emang gue lah nih jadinya gitu. Gitu sih menurut gue, Pet. Ya ini juga dengan urusannya dengan apa yang kita Pak Produser nih. Sebenarnya kemarin tuh di beberapa media di Inggris sempat memberitakan tentang adanya kericuhan ya, berantem dan ada anarkis di antara demonstran juga, yang ya gue sendiri ada ngeliat satu video yang memang ngelempar flare ke stand. Di satu sisi gue nih Bang Rosi ya, gue pribadi gue pengen sih kemarin Old Trafford dibakar, jujur aja gue. Kalau gue pribadi ya, karena itu akan benar-benar bikin efek jerak kepada owner. Lu sekarang benar-benar nggak punya stadion nih. Lu benar-benar harus perbaiki itu. Mau nggak mau lu keluarin duit. Kalau lu nggak mau keluarin duit, ya udah lu cabut. Itu kemarin otak gue mungkin sependek itulah berpikirnya. Tapi karena gue ngelihatnya it was needed. Nah sekarang media kemana? Tapi itu kan nggak terjadi sebenarnya. Hanya satu flare yang dilempar, itu juga dilempar ke Carragher. Tapi cara Carragher, Neville, Mika Richards di stadion dengan Roy Keane menangani fans yang ada di stadion, menurut gue tuh very good, very well done. It could have gone worse. Bisa aja tuh jauh lebih parah kemarin tuh. Tapi cara mereka menangani, mereka berperan besar menurut gue pribadi ya. Tapi cara framing media ke masyarakat sekarang ini kan benar-benar kesannya tuh brutal, anarkis ya, which we know it's not there ya. Kalau kita ngeliatin Twitter dari orang-orang yang betul-betul yang hadir di sana, it's not there. Menurut Bang Rosi gimana sih media ini, gimana sih? Media Inggris? Gue kebetulan tidak melihat reportnya Sky ya sebetulnya. Apalagi sebenarnya kalau menurut gue gitu, Twitter itu kemarin kan lagi pada media blackout kan. Segala hal semuanya media blackout. Jadi itu keuntungan tersendiri bahwa protes itu berlangsung ketika terjadi media blackout, dan karena ada media blackout di Twitter itu kan ruang yang sangat riuh ya, dan berpotensi di framing macam-macam. Kalau misalnya dari Twitter udah nggak ada kejernihan lah istilahnya dari situ gitu, dan itu bisa jadi lebih buruk kalau misalkan hari itu media nggak lagi blackout gitu. Tweetnya bisa macam-macam gitu, di framing macam-macam, dan akhirnya bukannya kita makin melihat ini jadi sebuah hal yang bisa dipandang dengan jernih gitu, makin liar bolanya. Iya, ngelihat duduk perkaranya gimana, itu bisa jadi lebih liar. Satu-satunya media yang gue lihat nurunin tulisan dan itu pakai paywall itu Telegraph gitu. Tapi kan Telegraph kan haluannya kan emang Tory kan, dia konservatif kan, dan itu sebenarnya balik lagi yang gue udah bahas sama Bang Fu di awal gitu. Jadi yang angle Telegraph itu selalu kayak apa yang dibahas di media sosial, ini benar atau salah gitu. Jadi kayak tadi gue bilang di awal Bang Fu, benar atau salah itu dibahas belakangan gitu. Karena kalau kita bahas benar atau salahnya di depan, orang akan kedistraksi. Orang akan sibuk ngebahas ini benar atau salah tanpa tahu bahwa ini tujuannya sebenarnya apa gitu. Di setiap demo itu pasti begitu. Bakal selalu ada orang yang langsung memperkarakan benar atau salah, terus moral standingnya di mana gitu. Itu akan selalu ada gitu. Orang-orang yang ngedudukin ini perkara hitam putih doang, tapi nggak ngeliat the whole big picture-nya kayak gimana. Karena kalau menurut gue ya, yang namanya hidup kadang-kadang nggak cuma hitam putih, ada juga abu-abu, ada juga hal-hal yang kompleks gitu. Yang bikin repot adalah hal-hal yang kompleks ini kadang-kadang orang-orang berusaha simplifikasi atau menyederhanakannya gitu. Padahal yang perlu kita lakukan adalah memahami bahwa ini sebuah hal yang kompleks dan tetap memandangi sebagai sebuah hal yang kompleks gitu. Kalau menurut gue. Jadi kalau Bang Rosi sendiri ngelihat kayak the whole media blackout ini sendiri kan urusannya dengan masalah sosial bullying ya. Iya. Dengan keadaan kayak yang terjadi di internet saat ini. Cuman ya benar sih Bang, dengan tidak adanya komentar daripada klub atau apa, tidak ada yang dipelintir dan kejadian ini,
Itu one advantage. Nah ini tapi next week kan rencananya akan diulangin lagi nih. Fans katanya kan akan terus datang ke Old Trafford at every home game. Nah ini menurut Abang gimana nih? Iya, pada akhirnya pemilik klub harus berpikir, mereka nggak mungkin kan nyerang fans. Ketika mereka udah mulai standing stance gitu untuk nyerang fans, itu udah kelar. Itu udah kelar. Ya, enggak, maksud gua kan dari sisi nggak ada dari sisi menangnya kan, udah. sekarang kan lagi media blackout nih. Next week kan udah enggak. Iya. Apakah ada kemungkinan itu nanti? Ya, gua rasa framing akan tetap ada gitu ya. Kalau misalkan apalagi ketika udah nggak media blackout, framing itu bakal muncul gitu ya. Dan kalau misalkan kejadian kemarin nggak ada media blackout, gua rasa kita akan mesti siap ngelihat bagaimana tulisan-tulisan yang memperkarakan ini benar atau salah gitu. Dan gue pikir pada akhirnya pendukung yang lokal yang di sana udah cukup pintar gitu untuk ya udahlah biarin lo mau framing kita apa gitu, enggak, ini cost kita gitu. Menurut mereka pasti udah bakal kayak begitu. Dan menurut gue kalau semakin mereka diresist gitu ya, ini eskalasinya bisa gede gitu. Dan ini gue eskalasi gue bilang bukan soal kerusuhan ya, tapi soal gini, kita nggak nyangka bahwa pendukung Man United ternyata mau pitch invasion atau protes langsung gitu ke Old Trafford kayak gitu, itu kita nggak nyangka kan. Suatu hari mereka ketika penonton udah boleh masuk dan mereka nggak mau datang, nggak mau beli tiket, itu mungkin juga kejadian gitu loh. Yes. Sebenarnya dulu kan udah pernah tuh yang walaupun gagal ya, yang katanya menit ke 76 kita akan walk out niru. Iya, karena harga mahal kan tiket. Tapi akhirnya nggak jadi juga keluar kan gara-gara pertandingannya lumayan seru dan pada nanggung. Waktu itu mungkin belum ada kekompakan seperti yang sekarang ya. Kalau gue bilang sih momentum itu sebenarnya benar-benar ESL kemarin. ESL kemarin itu benar-benar menggambarkan kepada fans bahwa kalau kita bersatu apa aja bisa terjadi. Iya. Dan itu terbukti gitu loh. Setelah semua supporter, walaupun media mengatakan bahwa bukan karena supporter makanya ESL batal, ya mungkin bukan secara sepenuhnya, tapi gue yakin supporter ini menjadikan gambaran yang paling sebuah gambar besar kepada JP Morgan bahwa kalaupun gue lanjutin mereka nggak mau nonton, duitnya dari mana kan gitu. Iya. Jadi kayak gitu sebenarnya. Dan itu sebenarnya sekaligus ngejawab kayak banyak pertanyaan di Twitter gitu. Kalau emang mau protes ya pukul aja dompetnya gitu segala macam, nggak usah beli merchandise, nggak usah nonton, datang segala macam. Iya itu benar, tapi gua rasa itu tahap berikutnya gitu. Yang kemarin itu sebuah statement gitu kan. Kita selama ini diam, terus kemudian sekarang bisa bertindak kayak gitu. Berikutnya bukan nggak mungkin kita nggak datang ke stadion, bisa aja kayak gitu. Kalau itu Bang, sebenarnya kemarin tadi malam tuh gue sempat debat kecil dengan Coach Justin ya. Dia bilang ya itu yang gue bilang kekampungan itu tadi kan. Gue bilang bahwa sebenarnya kalau MU ini kan udah pernah dilakukan. Kita kan udah pernah ini gerakan EWG ini kan udah pernah Glazers dari dulu kan. Betul. Dan waktu itu juga kalau pergerakan yang mengatakan bahwa kita cukup nggak usah beli merchandise-nya, jangan nonton, itu kan udah pernah dilakukan juga. Betul. It doesn't work. Justru kayak kata Stephen Hawson, dia mengatakan bahwa this is the next step up. You have to step up the ante. Kenapa? Karena yang kemarin udah kita lakukan. It doesn't work. Sekarang ya udah datang ke stadion, tunjukkan kepada mereka bahwa it's not a game anymore dan kita udah had enough. Udah cukup, udah gede, udah males lihat lu. Iya. Sekarang lu out, walaupun nggak tertulis di situ ya, perpilihannya sesimpel lu out. Tapi kan opsi kepada mereka. Nah, balik lagi kayak kata kita yang gue bahas tadi, Bang. Kalau gue udah cukup senang, lu udah tahu this could happen to you, berubah. Iya, itu paling masuk akal itu, betul. Ya, berubah. Lu mulai cucurkan dana. Kita nggak akan marah, kita nggak akan salahin lu kalau lu tetap ngambil duit dari MU. Itu jelas hak lu kan gitu. Namanya usaha, kalau lu nggak punya keuntungan juga bukan pengusaha yang pintar juga sih lu kan gitu. Jadi it doesn't matter. Tapi kalau misalnya lu biasanya ngambil dividen sekitar 30 sampai 45 sampai 70 M biasanya lu ambil cukup lah 40 atau 50 lu ambil. Nggak apa-apa. Sisakan 20 M untuk klub, untuk minimal ya tuh atap diperbaiki. Dengan cara seperti itu, kita mungkin sebagai fans juga oke, minimal dia udah mulai ada perubahan. Benar. Gue juga ngerti lu pasti punya utang yang harus lu tutupi Gebang. Nah itu juga harus lu settle dengan uang lu, bukan dengan uang dari MU lagi kan gitu. Jadi toh bukan Niels lu kan juara nih. Ya nggak? Lu bisa dong
crossover, lu bisa dong melakukan sesuatu. Kalau misalnya dia pinter, sebenarnya kalau Blizzard ini menurut gue bodoh juga sih, Bang. Seandainya dia pinter aja nih, dia bisa crossover loh ini Buccaneers dengan United. Iya. Bisa dia bikin United pakai baju Buccaneers, model-model Buccaneers gitu ya. Iya. Tom Brady atau Paul Trafford gitu ya. Iya, itu akan menjadi merchandise baru. NFL juga bisa mungkin masuk perlahan-lahan ke cuman ya emang otaknya itu cuman sesimpel gaya ya orang berpikir yang dulu tarik dana. Yang penting gue bisa menjalankan usaha gue. MU ini benar-benar sapi perah gue. Karena dari satu sisi profil bisnis dia di MU ini pinter sih, jago sih kalau gue bilang. MU udah self-sustaining. Tadi kemarin ada yang nanya gue, seandainya Glazers out dan gak ada yang mau beli, emang MU bisa jalan kan? Gue bilang, Manchester United juga selama ini tanpa uang Glazers kok. Dia pasti bisa masuk. Iya. Benar. Yang perlu diperhatiin sebenarnya kalau misalnya Glazers nggak ada, kan sekarang Man United itu udah dibagi dua kan divisinya. Divisi yang ngurusin sepak bola, divisi yang ngurusin bisnis. Oh iya. Gitu kan? Betul. Si Ed Woodward itu kan ketika kemudian John Murtough masuk, dia ya udahlah, alhamdulillah gitu. Gue akhirnya bisa ngurusin bisnis, si Murtough dan Solskjaer dan kawan-kawan itu ngurusin bola gitu kan. Nah, sekarang Woodward nggak ada, emang yang dicari nih yang ngurusin bisnisnya ini gitu kan. Yang mesti nanganin bisnisnya ini menurut gue orang yang harus punya koneksi. Yep. Orang bisnis tuh harus punya koneksi gitu. Jadi dia ini tahu gimana caranya datengin klien atau pemasukan atau sponsor ke dalam klub, tapi tanpa ganggu sisi sepak bolanya. Dan sisi sepak bolanya udah mulai dibenerin, ya tinggal ngomongin prestasi aja gitu. Karena kan gini, ketika kita memasarkan sesuatu kepada investor gitu istilahnya, kita kan bukan cuma jualan kecap doang gitu. Produknya emang harus bagus gitu kan. Betul. Nah gitu. Jadi menurut gue ini harus jalan barengan nih gitu. Yang bisnis ini bisa narik investor atau klien, yang sisi sepak bolanya juga harus ngejaga performa di lapangan kayak gimana gitu. Ya, dan dalam hal itu mungkin Woodward masih tetap yang jadi opsi gue sih kalau hanya untuk urusin bisnis ya. Iya. Tapi kan ini sebenarnya return kan akhir tahun ini kan, jadi masih ada beberapa bulan buat nyari orang baru yang bisa ngelanjutin kerjaannya dia gitu sebetulnya. Jadi kalau misalkan tadi untuk menjawab balik apakah Man United bisa jalan tanpa Glazers, tanpa suntikan Glazers, bisa gitu. Yang penting ya itu tadi ketemu orang bisnis yang bisa ngedatengin klien itu. Dan tapi kan ya balik lagi juga gitu, datengin klien ya sisi produknya juga harus bagus juga gitu, prestasi di lapangan juga harus bagus. Gitu. Nah ini satu hal nih yang gua tadi diingetin sama Pak Prot. Dengan keadaan seperti ini Bang, kita udah lihat nih sisi ricu-ricu apa semua ini. Pemain kemarin stuck in hotel. Ya, mereka pasti nggak ada rasa takut lah. Mereka juga tahu tujuan supporter apa. Mereka pasti rasa khawatir itu nggak ada. Tapi ada satu sisi yang mungkin mempengaruhi jadwal. Jadwal pertandingan pasti diundur nih. Udah pasti. Sekarang kan diundur dan akan menjadi lebih padat. Ini efeknya kepada pemain-pemain menurut Abang gimana, Pak? Ini sebenarnya tinggal gimana Solskjaer memanage kebugaran pemainnya kayak gimana sih sebenarnya, termasuk nge-manage gimana mereka jangan sampai stres gitu. So far sejauh musim ini berjalan sih gue ngeliat Solskjaer itu udah cukup baik ya memanage dua hal itu. Pertama mental pemain, kedua nge-manage gimana pemain level kebugarannya terjaga gitu. Kan kita tahu sepanjang musim ini tuh Man United nggak libur kan, weekend, midweek, terus kemudian baru libur midweek itu pas sebelum ngelawan Leeds gitu kan. Dan dari situ aja kita udah ngeliat gimana sebenarnya level kebugaran pemain itu oke gitu. Nggak banyak cedera panjang terjadi gitu kayak musim-musim sebelumnya, dan pemain-pemain yang statusnya penting di starting 11 itu tetap bisa main. Harry Maguire main terus malah gitu kan. Dan gue pikir kalau berkara kebugaran itu bisa terjaga ya. Jadi misalkan diganti jadwalnya gitu dan jadi lebih padat, itu mungkin kebugaran bisa terjaga. Dan kita tahu juga gitu kan level di sana itu kan ketika ngatur jadwal kan nggak gila juga gitu. Kalau misalkan main Kamis ya nggak mungkin lo main lagi Sabtu gitu, palingan Minggu gitu kan. Jadi masih bisa kejaga lah gitu kan. Yang perlu di manage Solskjaer sekarang menurut gue adalah perkara mental gitu ya, gimana dia ngebawa pemainnya ini jangan sampai kehilangan fokus. Soalnya ini lagi krusialnya nih gitu kan. Mereka lagi harus mempertahankan posisi di zona Liga Champions, sama satu lagi kemungkinan kans dapat trofi di Liga Eropa gitu. Ini menurut gue dari tatanan dalam skuadnya gitu ya, ini lagi krusial gitu. Yang gua rasa yang dia bisa lakukan adalah ngejaga fokus itu gitu. Ya udahlah ini biarin urusan manajemen klub, kita fokus ke permainan aja. Palingan gua rasa kayak begitu.
Ya. Dan salah satu yang kemarin jadi kepikiran sama gue, kemarin kan jujur awal-awalnya gue masih mengharapkan tuh, toh pemain Liverpool juga udah di hotel, pemain MU juga udah di hotel. Kalau memang support para demonstran juga udah pada meninggalkan stadion kan, lo masih bisa lihat kick-off. Abis itu baru kepikiran sama gue, oh iya COVID, gimana juga kan nggak ketahuan nih yang masuk ke dalam itu seperti apa, dan stadion belum disterilisasi kembali. Nah, tadi kan abang ngomong masalah menjaga kebugaran. Mereka kan masuk ke Carrington juga, Bang. Mereka juga masuk ke Cliff juga. Cliff juga. Tadinya gue pikir kalau Carrington doang nggak apa-apa, The Cliff masih ada tuh yang bisa dipakai. Nah kalau ini kan udah dipakai, dimasukin juga. Terus balik lagi dong kayak di awal-awal lockdown. Gimana caranya mereka mau jaga kebugaran di rumah lagi? Enggak, sebenarnya kalau ketika ngomongin kebugaran gini, konteksnya itu agak lebih narik ke belakang gitu. Kalau lo baca laporannya di Athletic gitu ya, sebenarnya salah satu hal yang bikin Man United yang Mourinho itu begitu bobrok gitu ya, itu karena level kebugarannya sangat-sangat rendah gitu kan. Karena Mourinho itu kan taktiknya adalah gimana caranya kita matiin mereka gitu. Jadi nggak mikirin gimana main proaktif gitu. Jadi ya buat apa gue mikirin level kebugaran gitu. Yang penting matiin taktik pemain aja gitu. Nah itu gara-gara itu ada sebuah ruangan di sebelah ruang ganti pemain di Carrington itu yang tadinya buat Departemen Sport Science itu dirombak. Jadi cuman buat massage pemain, buat pijet gitu kan. Karena Mourinho cuman pengen lihat, ya bukan data lah, gue pengen lihat gimana performa pemain itu di depan matanya dia gitu. Nah, itu ketika itu dirombak, turnover terjadi. Ketika turnover terjadi, data-data pemain itu kan level kebugarannya dipantau kan dari pekan ke pekan gitu kan. Data itu hilang gitu. Ketika Solskjaer balik, data itu hilang. Akhirnya mereka harus bangun ulang dari awal lagi gitu kan. Makanya kalau merhatiin konferensi Solskjaer itu dia bilang, yang perlu gue minta, gue cukup dibanding kok sama pemain, dia bilang. Yang perlu gue minta dari mereka adalah lo bugar aja, dan itu yang paling mudah kok sebenarnya. Lo level bugar aja, dan nanti kalau misalnya lo level bugarnya tinggi, gue akan rewarding ke lo loyalitas gue. Dia bilang seperti itu. Paling nggak minutes play lu akan lebih banyak. Iya, gitu kan. Dan dia bilang kan sebenarnya dia kan gaya mainnya direct kan sebenarnya. Direct gitu. Kalau ngomongin filosofi Solskjaer apa sih? Main direct udah, walaupun nggak sedetail Jurgen Klopp atau Pep Guardiola gitu. Dia fleksibel dari kemudian dari situ. Untuk bisa main direct itu dia butuh pemain yang bisa main full 90 menit, bugar dan segala macam, dan itu kelihatan sebenarnya. Lawan Spurs 3-1, babak kedua Spurs sudah kepayahan, Man United masih bisa injek pedal gas. Masih bisa, betul. Masih bisa kencang beberapa musim gitu. Jadi level kebugaran ini udah terbangun gitu. Jadi ketika misalkan Carrington tadi kemudian harus diisolasi dan pemain nggak bisa latihan di sana, level kebugaran yang udah dibangun musim ini itu sebenarnya nggak bakal hilang juga gitu. Paling cuma perlu di-maintain gitu. Kalau menurut gue masalah level kebugaran yang paling kelihatan waktu lawan Liverpool, Bang. Yang kita main itu sampai back kiri, back kanan, winger mereka tuh sampai kram-kram semua, sementara pemain MU masih bisa lari. Iya gitu. Iya, yang diturunkan Daniel James, Greenwood. Iya. Capek nggak lo ngejar-ngejarnya tuh semua. Sebenarnya di awal udah ada Rashford, Martial. Babak kedua Greenwood, James diturunin lagi. Iya. Kayak gitu kan gitu. Benar. Oke, cukup, Pat. Cukup. Gue jujur aja, Pak. Kalau ya gue minta maaf sekali lagi telat masuknya. Cuman gue ibaratnya kayak gini, Pak. Tadi barusan Pak foto kan kayak para bandar-bandar itu dikasih yang pertama gratis biar nagih kan. Awak lagi nagih ini sebenarnya. Cuman tadi Pak Pro udah bilang udah kasih batas waktu kan. Soalnya aku banyak yang pengen ngomong. Apalagi kalau udah soal Glazers lagi. Mungkin offline lah nanti Mas Rosi ya. Cuman gue pribadi mau nanya ke Mas Rosi. Kemarin kan Liam Gallagher kan ngetit tuh. Iya. Dia bilang how the mighty has fallen katanya kan. Nah, iya, gue lihat. Kalau gue mengeluarkan statement pribadi adalah itu bitter City aja seperti biasa, City will be City kan. Mereka gagal jadi juara tadi malam gara-gara itu kan. Betul. Nah, kalau menurut Mas Bang Rosi sendiri, Bang, we've all been in Manchester dan kita sebenarnya tahu Manchester is red, mau apapun katanya mereka. Dan Ole itu nggak ada yang Ole outers ya bos. Lu nggak dengar kemarin pada ngecen we love our soldiers, we will take anak lokal semua loh itu. Anak lokal semua. Lah itu makanya itu oleh outers itu netizen Twitter doang itu, Twitter gitu. Yang makanya benar kata Ole Gunnar Solskjaer kan, dia kan pernah bilang the loudest fans
doesn't have to be the truest fans katanya kan. Iya. Lu paling gede berkeluar di Twitter, tapi lu belum tentu anak lokal sini loh, men. Iya. Kalau menurut Abang nih, Ya, Pak. kalau menurut Abang, kita kan sama-sama tahu nih Manchester itu seperti apa sebenarnya. Dengan tweetnya Liam Gallagher kemarin yang mengatakan how the mighty has fallen dan the way City feels about it, dan menurut Abang gimana? Karena ini salah satu klub yang Big Six juga ya, maksudnya 6 klub yang juga hengkang ke ESL. Nah, menurut Abang gimana nih? Sisi perspektif daripada City ini, dan apakah memang cuma bitter atau ada kebodohan yang lain? Kalau gini, City ini bisa dipandang dengan berbagai hal kalau menurut gue ya. Kalau ngelihat sebenarnya mereka bitter itu wajar gitu. Ya berpuluh-puluh tahun di bawah bayangan United gitu loh, bayangin aja gitu. Jadi makanya ketika zamannya si Aguero bikin gol terus jadi juara 11-12 itu ya gue kesel gitu. Anjing nih klub baru kaya juga udah songong segala macam. Cuman dan cara menangnya waktu itu emang makin pakai bikin injury kesel. time gitu. Itu kurang ajar tai ya, Bang. Nah, tapi di sisi lain gue bisa memahami gitu. Misalkan ada pendukung Manchester City umurnya 60-50 tahun udah lama gitu nggak ngeliat klubnya jadi juara gitu. Gue berempati. Oh ya lo deserve lah udah menunggu selama ini jadi juara gitu. Itu gue bisa memahami gitu. Walaupun yang gue lucu dari Liam Gallagher gitu sebenarnya dia kan ngerasa jadi tatanan moralnya tinggi gitu kan. Ya klub gue bermartabat lah dan segala macam gitu kan. Dan itu kan kemudian jadi orang banding-bandingin gitu. Ya lo kan jadi gede gitu karena beli trofi segala macam, terus dijawab lagi sama yang lain. Ya lo klubnya Man United juga beli trofi gitu kan. Lo buktinya beli pemain banyak-banyak gitu. Jadi ini sebuah perdebatan yang gak bakal habis. Nggak akan kelar. Gitu yang bisa gue bilang adalah. Tapi kalau City kan literally buy trofi. Ya, jadi gini. Beli trofi itu lo jangan ngelihat beli pemain banyak-banyak. Karena kalau misalnya beli pemain mahal, Man United itu ketika Alan Shearer bagus di Southampton, Sir Alex Ferguson juga udah pengen bayar mahal gitu. Tapi kemudian pindah ke Blackburn gitu kan. Iya. Tapi gini loh, beli trofi ini lo ngelihat gimana sebenarnya sebuah klub mencapai level kebesarannya itu. Real Madrid mencapai level kebesarannya karena menjuarai Liga Champions bermusim-musim gitu. Bertahun-tahun mereka ngebangun gitu kan. Liverpool mencapai level kebesarannya dengan turun naik sama Shankly, juara Liga Champions segala macam, terus kemudian mencapai level kebesaran. Man United gitu juga gitu kan. Ketika udah mencapai level kebesaran, mereka punya duit. Dari situ mereka bisa generating money lagi gitu. Baru bisa beli pemain mahal. Gitu kan sebenarnya kan. Manchester City adalah siklusnya gitu. Siklusnya Manchester City itu kan nge-skip usaha untuk mencapai level kebesaran itu instan gitu. Langsung dibayarin. Lo ditusuk doping gitu ya. Jadi mencapai level kebesaran terus kemudian lo maintain beli pemain mahal gitu. Ya, jadi kan kemudian itu loh. Jadi ngebeli trofinya itu adalah lo nge-skip gimana usaha untuk mencapai level kebesaran ini gitu. Bukan perkara lo ngebeli pemain mahal gitu sebenarnya. Proses ngebangun timnya yang kasarnya mereka skip. Iya itu kalau menurut gue. Kalau beli pemain, kalau misalnya ngebeli trofi dengan alasan lo kan lo beli pemain mahal, itu mah udah dari dulu juga banyak. Inter Milan juga zamannya si Moratti pertengahan 90-an itu kurang jor-joran apa gitu. Lu mundur ke AC Milan, emang beli Van Basten Gullit murah. Iya, itu dia gitu menurut gue. Gianluigi Lentini emang murah. World record transfer loh itu. Gitu. Jadi menurut gua ketika ngomongin beli trofi, lo nggak bisa ngebandingin dari tatanan keluar duit berapa buat beli pemain. Gitu. Tapi lo harus lihat sejauh mana lo bisa sampai level kebesaran itu. Gitu. Tapi Bang, itu Bang, generasi micin zaman sekarang ini Bang, generasi domba-domba itu nggak kenal proses Bang. Pengennya cuma kayak gitu aja. Ada investor datang, beli pemain, 18 pemain langsung namanya gede-gede. Kalau bisa lo masukkan tuh Cristiano Ronaldo, Harry Kane, semua lah, Haaland, Sancho dalam satu klub, lu bayar sekaligus langsung juara, dapat piala, angkat semua piala yang ada dan lu pulang. Itu pengennya kayak gitu. Gue setuju banget bahwa the process justru itu romantisnya gitu loh. Kayak mana dulu PSG sampai posisi 6, 11, balik lagi ke 2, turun lagi ke 6, meraih dengan pemain-pemain yang sampah. Yang hanya sebatas kayak yang bukan sampah juga tapi masih bagus kayak Magret, terus akhirnya mendapatkan Gordon Strachan, Gordon Strachan, dan sampai akhirnya lu punya seorang Eric Cantona, dan akhirnya lu punya Cristiano Ronaldo, akhirnya lu punya Wayne Rooney gitu loh. Itu kan prosesnya itu justru romantismenya sepak bola itu kan di situ ya Bang ya. Menurut gue, kalau gue sih mendukung MU gara-gara itu. Gue lihat nih dari susah-susah kita ngerasain sama-sama dan akhirnya menjadi jaya lagi. Nah sekarang generasi baru, lu tuh harus sadar, lu dikasih kesempatan untuk merasakan apa yang kita rasakan dulu.
kita mulai lagi nih dari bawah, sama-sama sakit lagi dengan Solskjaer. Iya, Insya Allah kalau diizinkan kita akan suatu saat jaya lagi kan gitu ya nggak Bang? Karena gini, kita juga dulu United kan sempat yang 3 tahun trophy-less, yang Arsenal lagi jago-jagonya, kita empet banget lihat Wilson bikin gol di Old Trafford segala macem gitu loh. Jadi Invincible. Iya gitu. Ya adalah proses seperti itu gitu kan. Kalau menurut gue ya, peninggalan terbesar si Alex Ferguson itu bukan trofi. David Moyes. Bukan. Kurang ajar. Kalau menurut gue stabilitas gitu. Lo ketika ngomongin klub gede dimanapun, Bayern Munchen, Juventus dalam beberapa musim terakhir, terus kemudian Manchester City lah gitu kan. Itu yang diincar untuk mendapatkan sebuah trofi itu kan sebenarnya stabilitas dulu gitu kan. Alex Ferguson kan sebelum dia dapat trofi itu kan yang dia konsep adalah ngebenahin kultur sama backbone tim. Iya. Kultur terutama. Dia ngebuang pemain-pemain tukang minum segala macam. Nah, ketika stabilitas itu tercapai, dia dapat trofi. Dan ketika stabilitas itu udah dia dapat nih ritmenya, dia tinggal maintain gitu kan. Iya. Beda sama Man United dalam beberapa musim terakhir yang menurut gue emang perkara quick fix aja gitu. Ya lo bisa bilang bahwa ya buktinya sama Mourinho sama Van Gaal dapat trofi kok gitu kan. Tapi habis itu kan udah. Tapi habis itu udah gitu. Musim berikutnya kan performanya turun naik lagi gitu kan. Iya. Gitu kan? Nggak stabil. Dan kita kan jadi repot gitu. Ketika itu turun naik kita harus bikin beli pemain siapa lagi ya, keluar duit lagi, terus ternyata kemudian pemainnya nggak perform, turun naik lagi gitu kan. Itu stabilitas itu yang kemudian lagi berusaha dicapai kalau menurut gue gitu. Dan stabilitas itu kan nggak bisa lu lihat cuma dalam satu musim. Iya, betul. Perlu waktu 2-3. Ibarat kata gini deh, lu nyetir. Nggak mungkin lu ujuk-ujuk masuk gigi 3. Lu akan mulai dari gigi 1. Betul. Kemudian lu tambah gigi 2. Lu masuk gigi 3, pada saat mungkin speed lu udah stabil di 60, 80, lu masuk gigi 4, udah lu stabil aja tuh di situ. Iya, benar. Kecepatan lu malahan bisa nambah gitu loh. Iya kan? Jadi betul, bukan ujuk-ujuk lu gigi 3 mau semahal apapun mobil lu ya hancur gitu loh. Betul. Bukan berarti lu masuk gigi 3 mobil lu hancur, oh gua ganti deh persneling gua. Enggak gitu men, enggak. Cara lu ngendrainnya yang salah. Kenapa jadinya mobil itu tidak bisa stabil, tidak bisa sampai garis finish kan gitu. Kalau sekali waktu mobil itu bisa finish, karena mungkin lu beli mobil baru yang memang lagi top banget mesinnya. Musim depan mobil lain kan juga berkompetisi di lintasan yang sama. Iya. Iya kan? Mereka juga akan memperbaiki nih mesin mereka segala macam. Sementara lu ketinggalan gitu karena lu cuma berpikir musim ini gue juara, gue pakai mobil ini. Enggak begitu my friend gitu loh. Jadi dan satu lagi buat yang kayak tadi kata Patrick, fans bocil gitu ya. Gini deh. Namanya hidup. Kalau lu pernah merasakan namanya susah, lu akan menghargai reward yang akan lu dapatkan nantinya. Jadi misalnya sekali waktu misalnya lu nggak punya duit, lu lagi di zaman susah nih misalnya setahun 2 tahun gitu ya. Kemudian masuk tapi lu tetap berusaha, tahun ketiga lu mulai mendapatkan duit, itu rasanya enak banget. Iya. Benar nggak? Kayak kita semua deh dulu belum pada kerja. Once kita kerja dapat gaji pertama senangnya luar biasa kan. Terus mungkin ada sempat yang di masa kita nggak kerja itu kan beda gitu loh, apa ya? Rasa pada saat mendapatkan rewardnya itu beda gitu. Nah itu pun United sekarang, mungkin lu sekarang ngerasain 7 tahun nggak pernah juara, yakin deh mungkin pada saat nanti lu juara lu akan ngerasain dengan hal yang fans City rasakan pada saat Aguero cetak gol. Gua rasa itu nggak jauh beda rasanya. Ada istilahnya kalau gua kan dulu ya Bang ya kan udah sempat lama tuh ngejomblonya Bang. Jadi istilahnya gini lah istilahnya. Udah ya, makasih. Ketika tapi bener ini, kau dengerin dulu lah. Baru kemarin kita bahas, gua nggak ngerti juga. Ya, oke. Gua kasih ruang, sorry ya Ros, biar Ros. Iya. Tapi benar ya, enggak, ini masih dalam konteks itu. Tapi ketika kayak lu lah PDKT sama cewek, kalau misalnya lu baru deketin sekali 2 kali, terus cewek tiba-tiba mau aja sama lu juga ya nggak ada usaha yang begitu susah kurang untuk challenging nih. Nggak challenging ya udah. Ibaratnya gini lah, dek, jadiannya baru 2-3 kali diajak makan, tiba-tiba udah jadian. Terus 2-3 kali tiba-tiba udah ya maaf kata ya udah begitu-begituan gitu loh. Nggak ada challenge ya tinggal 2-3 kali begituan, ya udah bye gue tinggal cari yang lain. No challenge. Malah kalau misalnya itu cewek dideketin, bolak-balik, udah dinyatain pelan-pelan, si cewek pura-pura nggak ngerti, padahal si cewek suka nih. Terus akhirnya ditembak, masih juga nanti dulu dah, kita temenan aja tuh. Terus aja gitu lo bertahun-tahun. Kalau gue sih gue tinggal, Pes. Apa? Kalau gue sih gue tinggal. Ini mah. Kalau
terlalu banyak jual mahal sih gue tinggal. Maksudnya gue keren. Iya. Iya. Nggak, tapi maksudnya, Lu kan kayaknya maksudnya kalau udah ada challenge-nya sendiri, kalau lo lebih tertantang, lu mendapatkannya lebih susah, lu akan lebih menghargai apa yang lu dapatkan itu, karena lu tahu usaha yang lu dapatkan untuk mendapatkan itu. Iya. Terus Gitu. untuk mempertahankannya pun, ketika lu udah ada masalah nih, lu tinggal lihat aja foto-foto lama lu berdua apa semua, dan lu akan ingat bahwa untuk mendapatkan ini, dulu gua usahanya begini, gua ngeluarin dana sekian. Gila lo kalau gua gini deh, gini. Lu nggak bisa mengkalkulate itu dengan duit, nggak bisa. Simpelnya gue kasih tau gini aja deh. Kayak tadi kata Rusi gitu kan, lu butuh kestabilan gitu ya. Dan ya kayak tadi kita bahas bahwa lu butuh proses dari yang nggak ada sampai akhirnya United juara, bla bla. Pun dengan situ gitu bertahun-tahun segalanya akhirnya juara gitu kan. Gini deh Pet, lu pernah punya pasangan gitu ya, lu pernah punya pasangan, lu pernah ciuman gitu ya, kemudian lu jomblo ya bertahun-tahun. Setelah lu akhirnya dapat pasangan, lu ciuman lagi, enaknya beda kan, Pet? Ya ibaratnya baru kenasi kita aja langsung udah masa bang, kalau kayak gitu. Enaknya beda kan? Ya itu dia Enak sekarang. banget. Hal yang udah lama nggak lu lakukan, sekalinya lu dapat tuh nanti akan excitednya sih luar biasa. Ya itu emang lagi di posisi fans United saat itu. Mereka belum orgasme, tapi menuju ke situ gitu ya. Bener nggak? Ini masih foreplay aja. Bang Rosi mikir, ini ngomongin apa sih? Ini mau berbuka 20 menit lagi loh sebenarnya. Oke, itu aja. Oke. Tapi kalau gua bilang tadi bahwa City betul-betul literally beli piala, gue maksud itu adalah piala FA yang dibeli sama City. Udah, nggak usah jadi itu benar-benar literally kan, bukan piala FA yang tadi, tapi tahun 1970 berapa gitu yang dibeli sama mereka. Biarin. Ros. Oke. Terima kasih udah mau muncul di Poros Salang. Sama-sama. Waktu dan terima kasih mau mendengarkan kegilaan dan kalimat Patrick yang suka nggak jelas ya Ros ya. Sehat terus. Thank you very much. Sama-sama lagi kita mencerdaskan kehidupan bangsat-bangsat di timeline-nya Ros ya. Kita akan selalu berkolaborasi. Apa mencerdaskan bangsa-bangsa atau bangsat-bangsat lu bilang? Kan harusnya kan itu ininya apa slogannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita sekarang tadi sama Rosi gue bilang mencerdaskan kehidupan bangsat gitu loh. Bang Satria kan. Bang Satria. Itu aja. Jangan lupa kalau ada yang belum follow tuh Rosi sama The Flanker. It's a good stuff lah. In Twitter gue suka bacanya. Gitu. The Flanker. Gitu. Ya sama-sama. Terima kasih juga semuanya. Thank you Ros. Selamat berbuka. Ya. Gue Patrick. Gue Rosi.